Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya Mas Bro. Malam ini kita sengaja main ke rumah teman. Ini rekan seperjuangan kita dulu. Jadi pas malam kita silaturahmi sengaja ke sini. Ini bengkelnya namanya kayak gini. Dulu kita satu bengkel, sekarang dia udah buka bengkel sendiri di tangga desa sih. Walaupun masih bengkel rumahan, tapi ya, yang penting usaha lah. Yang penting niatnya dulu ya Mas Bro. Masalah hasil kita serahkan pada yang di atas. Untuk kerjaannya ya biasa seperti kita, karena kita bukan bengkel racing sebenarnya Bro. Kita memang basicnya bengkel biasa. Kita bukan racing sih, cuma kita belajar, sama-sama belajar lah Mas Bro. Untuk saat ini kelihatannya ada proyek, untuk proyek ini Mas Bro, untuk Jupiter 125-an. Ini pistonnya bukan 5525, ini 55 dan si materon. Kita review aja ya Mas Bro untuk spek awal dari basic mesin Jupiter. Untuk perubahannya ini udah jadi semua. Ini sama yang kayak di konten kemarin kita dulu, untuk spek hampir sama. Jadi untuk piston 55. Untuk kebiasaan ini kita pakai NPP XB yang overage 200 sama sih ini Mas. 200 ini 55 mm. Terus untuk klep masih pakai standar. Cuman ini emang dibikin space 55 kelihatannya, jadi ntar kompresi sih nggak terlalu besar kalau ada space kayak gini. Paling kalau mau gede biasanya untuk packing block kita kasih kertas minyak atau apa, yang penting tipis, jangan pakai standar. Itu untuk blok kompresi. Soalnya kalau kayak gini pakai packing standar dengan blok standar biasanya kompresi terlalu rendah Mas Bro kalau diukur. Terus untuk bagian kopling ini smash Aeron ya. Ini Aeronnya ini pakai smash kelihatannya Mas Bro. Cuma smash kelemahannya juga ada sebenarnya. Untuk kopling si awet, kenyalnya juga nggak terlalu keras, cuman ada biasanya kalau dikeruk itu kayak gitu tuh. Kadang ada yang melimping bolong kayak gue ya Mas Bro. Jadi ini paling biasanya sih kalau kita pakai Shogun FL yang nggak terlalu banyak perubahan. Soalnya untuk smash enak sih Mas Bro. Cuman kita harus pakai ring aja, ring juga untuk ring tambahan. Jadi kalau pakai baut biasa 8 kopling itu kurang lebar untuk bautnya. Jadi perlu ring tambahan. Kalau ada di Ono juga banyak untuk ring tambahan yang untuk peer kopling smash itu banyak berseliweran untuk baut sama ring yang khusus buat kaki 4 dengan peer kopling smash. Ini harganya murah tapi ya jadi lumayan untuk smash. Ya nggak terlalu keras lah. Begitu. Yang perlu dirubah sebenarnya kalau mau pakai smash juga kapas kopling sih bebas ya Mas Bro. Cuma ini pakai FR gini, ini derek banget ini Mas Aeron. Ini pakai FR. Untuk FR yang dirubah yang pasti kaki 4-nya, untuk lawannya sih sama aja. Untuk kaki 4-nya ini harus dibubut terus sama aja ya Mas Bro. Terusan untuk itunya juga harus dilebarin untuk rumahnya, ngepasin ini juga biasanya perlu dipotong sedikit, karena kalau nggak dipotong nyangkut ke bagian ganda. Begitu. Untuk bloknya harus kita pergantian di liner, soalnya untuk bloknya udah pakai 55, kalau liner bawahan kayaknya nggak kuat. Jadi ini pergantian di liner dengan ukurannya. Liner ini Mas Aeronnya pakai ukuran 62 lah ya Mas Bro. Anggap aja 62 lah, 62. Dan juga untuk crankcase perlu dicoak juga. Untuk crankcase ukurannya lebih lebar sebenarnya, harusnya lebih lebar, 62,4. Jadi kalau nggak di kroak ininya, boringnya nggak bisa masuk Mas Bro. Jadi harus di kroak. Ya spek hampir sama yang di kita. Untuk nokenasnya ini mau dipapas sendiri Mas Aeronnya, kemungkinan ini udah dibikin jalur oli
Templar apa sih Ron? Standar Templar standar, berarti pakai RRA standar. Bagusan pakai kode 7, tapi selera sih ya Mas Bro. Kalau 7 juga ini kalau standar masih kuat dipapas walaupun sampai habis untuk nentuin profil di RRA roller kayak gitu. Paling ntar kita kesini lagi kalau udah hidup untuk gimana rasanya kalau ada waktu ya Mas Bro. Soalnya ada jauh juga kita ke rumah Mas Heron, udah jauh. Ini di Bekeraji, kita di Cilongok sebelah selatan, masih di kampung ya Mas Bro. Jadi udah jauh, kita butuh waktu kesini 50 jam ya, 3 jam ya, setengah jam lah Mas, setengah jam lah Mas Bro, deket. Jadi begitu ulasannya untuk basic, sama aja kalau pakai 130 klep standar juga kayak gini Mas Bro. Jadi sama aja, ini boring linear segini untuk masuk ke 56, 58 kayaknya masih mampu sih Mas Bro untuk bore up naik, cuma untuk head ini masih pakai klep standar. Begitu untuk review ya Mas Bro malam ini. Soalnya kita juga udah malam di sini, tadi ngobrol FB yang sangat mengeselkan banget. Iya, bersama bojone kalau ramane kayak kono Mas Bro. Kalau Mas Heron. Ini kita dulu kalau Mas Heron itu berapa tahun ya Ron? Bareng ya Ron? Hampir 2 tahun ya. 2 tahun. 3 tahun. 3 tahun, walaupun dulu emang kita nggak pakai latukur ya Ron. Jadi kita emang kalau ada bekas garapan dari bengkel lain ataupun dari siapapun yang masih pakai manual, kita nggak akan menghujat. Soalnya dulu kita juga prosesnya dari awal juga kita pakainya itu manual tag Mas Bro. Kayak coakan klep kita dulu itu di papas itu pakai tuner kayak gitu gerinda. Memang dulu kita begitu juga awalnya. Jadi berinya waktu kita mau belajar juga kita ngikutin zaman, pakai mode yang rada kekinian lah ya Mas Bro. Sekian dulu ya Mas Bro untuk ulasannya malam ini. Kapan-kapan kita main pas lagi siang aja biar genah. Soalnya ini malam dengan HP jadul ini rada blereng-blereng ya Mas Bro. Mohon maaf jika videonya kurang berkenan. Terima kasih ya Mas Heron udah disandingi kopi ya Mas Bro. Kalau ramane kayak kesuwun banget wis batiri ket mau ya. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dukungannya Mas Bro, like, share, atau subscribe juga. Terima kasih.